Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang motif komunikasi dan pernyataan. Tentunya saya akan review lebih dahulu mengenai beberapa pokok materi minggu lalu. Saudara sekalian, saya sudah jelaskan bahwa ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan pernyataannya kepada manusia lain. Dari definisi itu, ada 3 unsur penting dalam satu proses komunikasi, yaitu komunikator, pernyataan, dan komunikan. Untuk memudahkan penjelasan saya hari ini, saya tambahkan dalam proses itu motif komunikasi. Jadi kalau minggu lalu hanya ada komunikator, pernyataan, dan komunikan, hari ini saya tambahkan motif komunikasi. Itu yang berwarna biru di sebelah kiri. Baik, kita lanjutkan. Minggu lalu juga telah saya jelaskan ada 6 motif komunikasi, yaitu hal-hal atau faktor yang mendorong seorang komunikator dalam menyampaikan pernyataannya. Yang pertama, pemberitahuan. Jadi tujuannya untuk memberitahu saja. Yang kedua, penerangan. Yang ketiga, persuasi. Yang keempat, propaganda. Kemudian yang 5, agitasi, dan yang terakhir brainwashing. Keenam materi ini, keenam motif ini menjadi ilmu komunikasi terapan. Jadi ilmu komunikasi terapan berdasarkan motif komunikator itu ada 6, yaitu pemberitahuan atau pemberitaan. Dasar dari pemberitahuan ini menjadi dipelajari di jurnalistik, di public speaking, dan beberapa ilmu lain. Kemudian penerangan juga dipelajari dalam penyuluhan, kemudian persuasi dipelajari dalam periklanan, kemudian propaganda dipelajari juga dalam periklanan. Kemudian dalam perang-perang militer atau perang kognitif biasa digunakan juga agitasi, dan brainwashing ini banyak digunakan oleh beberapa sekte, kelompok-kelompok tertentu dalam mempengaruhi pengikutnya atau dalam mencari pengikut. Hari ini saya akan membahas masalah motif komunikasi dan pernyataan. Jadi saudara sekalian, motif-motif itu bersifat abstrak. Untuk sampai kepada sasaran atau komunikan, maka komunikator perlu menyusun pernyataan secara tepat. Artinya, motif-motif yang abstrak itu perlu diwujudkan dalam bentuk pernyataan, sehingga bisa diterima oleh komunikan. Suatu pernyataan prinsipnya mengandung 4 dimensi. Yang pertama, materi. Yang kedua, lambang. Yang ketiga, etika. Dan yang keempat, estetika. Jadi, saudara sekalian, materi ini berkaitan dengan juga etika tentunya. Materi di sini tentu bukan didasarkan pada bidang masalah seperti ekonomi, politik, atau yang lain-lainnya, melainkan materi berdasarkan kandungan, ya. Jadi kandungan fakta atau pendapat di dalam pernyataan-pernyataan. Hal ini tentu penting karena berkaitan dengan masalah etika. Saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai materi ini. Jadi hari ini kita bahas soal materi lebih dahulu. Materi pernyataan.
Jadi suatu pernyataan mengandung materi yang dapat digolongkan menjadi dua. Jadi materi pernyataan atau isi pernyataan berdasar materi yang dikandung dapat digolongkan menjadi dua. Satu, pernyataan mengandung fakta. Dua, pernyataan yang mengandung pendapat atau opini. Tiga, pernyataan yang mengandung fakta dan pendapat atau opini. Hal ini saudara sekalian dapat saudara pelajari di episode yang keempat. Jadi apa itu fakta, apa itu pendapat, atau itu fakta dan pendapat bisa dipelajari dalam video saya yang keempat. Nah, motif komunikasi dan materi pernyataan ini dapat kita pahami sebagai berikut. Jadi kalau motifnya pemberitahuan, maka materi pernyataannya fakta saja. Bila penerangan, maka materi pernyataan hanya fakta plus penjelasan fakta. Jadi ini disebut sebagai gradasi intensitas materi pernyataan atau isi pernyataan. Pada persuasi, saudara, materinya adalah fakta plus penjelasan fakta plus bujukan. Demikian juga pada propaganda, fakta, penjelasan fakta plus bujukan plus ada manipulasi di sini terhadap fakta-fakta yang disampaikan. Kemudian agitasi, fakta, ada faktanya, ada penjelasan fakta, ada bujukan, ada manipulasi, juga ada ancaman. Jadi agitasi ini yang membedakannya dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya adalah ancaman. Kemudian brainwashing, fakta plus penjelasan fakta plus bujukan plus manipulasi plus ancaman dan siksaan. Jadi saudara sekalian, motif komunikasi menjadi dasar kandungan dari materi pernyataan yang disampaikan kepada komunikan. Artinya secara etis, kalau memberitahu seseorang cukup kita sampaikan faktanya saja. Kalau memberikan penerangan atau penyuluhan atau pengajaran, cukup fakta plus penjelasan mengenai fakta. Begitu juga persuasi, fakta plus penjelasan fakta plus bujukan. Nah ini perlu dipahami sehingga tidaklah di dalam memberitahu seseorang kita mencampurinya dengan opini kita. Jadi kalau udah memberitahu orang dengan opini itu bukan lagi pemberitahuan, tapi bisa jadi persuasi dan propaganda. Di dalam pemberitahuan misalnya, telah saya singgung sebelumnya, bahwa dalam pemberitahuan fakta saja cukup kita sampaikan apa yang terjadi, di mana, dan kapan. Telah terjadi kecelakaan di jalan tol Jagorawi pada pukul 5 pagi hari ini, Senin tanggal 3 Oktober 2022, yaitu pemberitahuan. Tapi kalau penjelasannya dimasukkan menjadi telah terjadi kecelakaan di tol Jagorawi pada hari Senin 3 Oktober 2022. Kecelakaan terjadi antara truk dengan sebuah mobil sedan dan menewaskan supir dari kedua kendaraan tersebut. Itu ada penjelasannya. Kemudian kalau ada persuasinya ditambahkan. Karena itu saudara sekalian, hati-hatilah bila berjalan atau mengendarai mobil di tol Jagorawi pada pagi hari. Nah kalau manipulasi dimasukkan, tentu kita harus tambahkan juga
Karena itu, saudara, ini adalah hal yang paling mengerikan yang terjadi di jalan raya. Jadi saudara harus berhati-hati. Jadi ada di situ opini ya. Bahkan bisa ditambahkan. Kedua kendaraan itu saling bertabrakan hingga hancur. Nah, itu jadi ada manipulasinya. Jadi juga bisa dimasukkan ancaman. Ya. Kalau saudara tidak hati-hati mengendarai kendaraan pada subuh hari di jalan tol Jagorawi, Anda akan mengalami malapetaka yang mengerikan. Jadi dari pemberitahuan ke penerangan, ke persuasi, ke propaganda, ke agitasi, dan brainwashing itu punya gradasi materi yang disampaikan. Dan ini tentu berkaitan dengan masalah etika. Jadi tadi saya telah jelaskan, pernyataan mengandung materi, lambang, etika, dan estetika. Jadi kenapa seperti itu? Kandungan faktualnya, karena itu masalah etika. Tentu saudara sekalian, tidak dapat kita melakukan propaganda bila kita memberitahu seseorang. Jadi tidak etis dalam memberitahu seseorang kita melakukan propaganda. Tidak etis juga bila di dalam berjualan, yaitu melakukan marketing atau membuat iklan, kita melakukan manipulasi atau memberikan ancaman dalam bentuk agitasi. Jadi ini sebetulnya mengapa seperti ini, itu berkaitan dengan masalah etika. Jadi materi dan motif komunikasi berdasarkan materinya itu juga memperhatikan etika dari suatu pernyataan. Di dalam pernyataan ini juga nanti berkaitan dengan lambang. Jadi akan kita lihat nanti bagaimana di dalam menyampaikan fakta, masalah lambang ini menjadi persoalan besar. Jadi materi tanpa lambang atau bahasa, baik mimik, gerak-gerik maupun bahasa lisan maupun tulisan, itu saling berkaitan. Karena itu saudara sekalian, baik materi, lambang, etika maupun estetika selalu ada di dalam setiap pernyataan. Estetika ini berkaitan dengan masalah susunan. Misalnya piramida terbalik itu adalah susunan dari pernyataan. Itu dianggap sebagai estetiknya. Juga ada yang bentuk dandang terbalik, kemudian ada bentuk dandang untuk berita radio misalnya gede piramida tapi juga dandang terbalik ya. Jadi saudara sekalian, bentuk-bentuk ini akan kita pelajari nanti di dalam penulisan berita. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa pelajari materi pernyataan berdasarkan kandungan faktanya ya. Jadi ada masalah fakta, pendapat, fakta dan pendapat, itu saya bahas di dalam fakta, pernyataan mengenai fakta dan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.